Kayu Agung sebuah kota yang terletak di lintas timur Sumatera, salah satu dari kabupaten dari Provinsi Sumatera Selatan, Palembang. Kayu Agung yang berjarak 65 km dari pusat kota Palembang, Kayu Agung merupakan daerah tingkat 2 di Provinsi Sumatera Selatan. Kayu Agung merupakan ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki. Kayu Agung terdiri dari 10 kelurahan, Morgesiwe, Mangujaya, Cintaraja, Jua-Jua, Sidakerja, Sukadana, Pakuk, Kedaton, Kota Raya, Kayu Agung asli, Perigi. Nama Kayu Agung secara umum berasal dari sebuah sejarah, di mana pada zaman dahulunya, daerah kota Kayu Agung terdapat pohon-pohon yang berukuran besar, bahkan ada yang sampai berdiameter 4 meter. Kemudian disimpulkanlah oleh para petua pohon itu berarti kayu sedangkan besar itu agung. Mungkin Anda pun secara tidak sengaja pernah melihat pohon berukuran besar di kota Anda, kemungkinannya itu merupakan pohon kayu agung, tapi bukan berarti setiap pohon yang besar itu merupakan pohon kayu agung. Ciri khas pohon kayu agung itu berukuran besar, memiliki urat pohon yang timbul dan memiliki akar yang besar dan menjular. Selain itu juga terdapat akar yang menjular dari atas ke bawah, jadi dari sebuah pohonlah nama dari kota Kayu Agung itu. Kayu Agung ibu kota dari Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan pemerintah daerah tingkat 2 di Sumatera Selatan yang luasnya sekitar 21.469,90 km persegi yang secara geografis terletak antara 142-106 derajat bujur timur dan 40-34-15 derajat lintang selatan. Jumlah penduduk dalam sensus 2008 mencapai kurang lebih 55,285 ribu jiwa lebih, mayoritas penduduknya beragama Islam. Apresiasi tentang Kayu Agung. Sekitar 5 tahun yang lalu Kayu Agung hanyalah kota sederhana. Kayu Agung lebih identik sebagai kota duta. Banyak orang yang berpikir negatif tentang Kayu Agung. Menyedihkan memang, tapi anggapan orang telah terlanjur terbentuk bahwasanya Kayu Agung kota duta, kotanya para penjahat, perampok, desbe. Hanya saja untuk kembali membuka pikiran masyarakat umum tentang Kayu Agung, saya akan memberikan persentase jumlah penduduk yang berprofesi sebagai duta di Kayu Agung. Persentase yang ada hanya 72% orang pribumi yang berprofesi sebagai duta. Duta itu istilah dari penjahat yang melakukan tindakan kriminal, pencurian, perampokan, yang umumnya beraksi di luar negeri, ada juga yang di Indonesia. Tapi bersyukurlah Kayu Agung yang sekarang jauh berbeda. Anggapan tentang kota penjahat atau duta mulai berganti. Kesadaran masyarakat awam yang secara perlahan mampu membuka mata, memanfaatkan peluang yang ada. Tidak hanya semata-mata mengandalkan sertifikat dan ijazah sebagai peluang. Perbedaan 5 tahun lalu, Kayu Agung sudah menjadi kota yang sedikit lebih maju. Kayu Agung yang memiliki kelengkapan yang bisa dikatakan standar. Pada tahun 2008 telah berdirinya UNISKI, Universitas Islam Oki, lapangan olahraga, rumah sakit umum tingkat nasional, sekolah menengah atas yang telah standar nasional, serta objek wisata Teluk Gelam. Peningkatan ekonomi masyarakat jauh lebih baik dibanding beberapa tahun lalu. Perkembangan ini pun dimanfaatkan oleh beberapa pengusaha yang menganggap Kayu Agung berpotensi sebagai peluang usaha. Pemerintah memperhatikan betul perkembangan di beberapa sektor sesuai program pemerintah daerah, mulai dari sektor pendidikan, olahraga, kesehatan, pertanian dan sektor ekonomi. Dalam beberapa tahun ini mengalami kemajuan yang pesat dan signifikan. Hal itu juga tak lepas dari dukungan masyarakat Kayu Agung, sekaligus memacu masyarakat untuk melakukan revolusi besar, sebuah perubahan untuk kemajuan bersama, agar dapat terus berkembang menjadi kota yang pantas dibanggakan. Sayangnya sedikit terlambat dibanding kabupaten-kabupaten lainnya. Kayu Agung mulai berbenah di sektor pendidikan. Sekarang di Kabupaten Oki, khususnya di Kayu Agung, telah memiliki sekolah-sekolah yang standar nasional, SMP dan SMA yang mampu berprestasi mulai dari tingkat provinsi hingga di tingkat nasional. Pada tahun 2008 telah berdirinya Universitas Islam Oki, UNISKI, serta lembaga-lembaga belajar lainnya, sebut saja, kursus dan kuliah komputer DCC Kayu Agung, Al-Ikhlas, Gilen Ganesa, Taman Belajar English Course, Mitra Global, serta bimbingan belajar. Kayu Agung mulai berbenah di sektor olahraga. Sekarang di Kayu Agung telah tersedia lapangan sepak bola segitiga emas, lapangan yang memang belum memiliki kelayakan untuk event daerah.
Belum adanya tribun seperti layak stadion bola umumnya, lapangan futsal outdoor sederhana, lapangan badminton indoor, arena lingkar road race, serta lapangan badminton di Gedung Juang Kayuagung. Tersedia juga olahraga ski air di Danau Wisata Teluk Gelam, perahu layang. Dalam beberapa tahun ini selalu dia adakannya Bupati CUP. Kompetisi ini untuk memacu dan melihat potensi atlet-atlet di Kayuagung, sekaligus menyalurkan bakat-bakat masyarakat Kayuagung. Kayuagung mulai berbenah di sektor kesehatan. Sekarang telah berdirinya RSUD dan Puskesmas bertaraf nasional mulai dari fasilitas bangunan, peralatan. Hanya saja masih banyak keluhan masyarakat tentang pelayanan, tapi sedikit lebih baik, walaupun semuanya belum sesuai dengan harapan masyarakat. Kayuagung mulai berbenah di sektor ekonomi. Sekarang di Kayuagung jauh lebih baik soal ekonomi, bukan berarti masyarakatnya rata-rata kaya, atau tidak ada masyarakat miskin, hanya saja peningkatan ekonomi secara perlahan mulai dirasakan penduduk Kayuagung secara tidak langsung. Mata pencaharian penduduk Kayuagung umumnya pegawai, wirausaha, petani di samping sebagai pengrajin pada industri kecil dan pertukangan. Kayuagung cukup terkenal dengan kerajinan tanah liat yang memproduksi alat-alat masak. Kayuagung menjadi salah satu daerah penyuplai terbesar di sektor perkebunan dan pertanian seperti beras, kelapa sawit, karet, untuk mewujudkan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan dan energi. Itulah sejarah kota Kayuagung Ogan Komering Ilir. Jangan lupa padamkan si merah agar kami lebih semangat lagi. Terima kasih.